Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Siapa hari ini yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya buat Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Nya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita tahu setiap hari, setiap detik, setiap menit Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dan juga Tuhan selalu memberi kita yang terbaru. Tuhan tidak pernah memberikan kita sisa-sisa. Untuk itu kita juga masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaru dari hati kita untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita, haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku Tuhan, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Kau Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kita akan membawa lebih dalam kepada Tuhan. Kita bawa hati kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Dia. Haleluya. Katakan, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana,
sembah, ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita bawa dengan hati kita. Ku nyanyi Hosana bagi Engkau Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Tuhan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Yesus, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan diagungkan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, ya disembah. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak disembah. Kita sembah Dia, haleluya, disembah. Kau yang kami agungkan Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Hosana, Kau luar biasa, haleluya. Datanglah Bapa, kerajaanmu di sini Tuhan. Penuhi tempat ini Bapa dengan hadirat-Mu Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biarkan Engkau Bapa menari-nari di tempat ini Tuhan Yesus. Biarkan Bapa api Roh Kudus-Mu tempat curah di tempat ini Bapa. Haleluya. Biarkan Engkau Bapa bertata di atas pujian kami. Haleluya. Biarkan Engkau Bapa bersorak-sorai Tuhan atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarkan nama-Mu diagungkan Tuhan, layak ditinggikan dan layak disembah Bapa. Haleluya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus, kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan.
Ini yang kami renungkan Tuhan setiap waktu Bapa. Setiap Waktu jangan biarkan ini sedang biasa saja Tuhan. Biarlah dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah Tuhan, Yesus. Setiap waktu kami akan bernyanyi dan memuji Kau Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita hadir di tempat ini bukan hanya hadir sembarang hadir, saudaraku. Kita datang ke tempat ini menemui Dia, Bapa kita, Raja segala raja, Tuhan yang agung, saudaraku. Bapa sendiri berkata, anakku, aku adalah Bapamu yang sangat senang dijumpai, yang gampang dijumpai jika engkau rindu kepadaku. Untuk itu saudaraku, jangan biarkan malam ini berlalu dengan biasa aja, tapi bawakan hati kita untuk Tuhan. Biarkan penyembahan kita memuliakan nama Tuhan malam ini. Biarkan yang haus dibuat semuanya merasa segar atas hadirat Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Puaskan hatimu saudaraku. Setiap waktu nyanyian dan pujian, haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus kami. Biarlah manis kau dengar, manis Bapa Tuhan, manis Tuhan, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian dan pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Karenamu, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah hati kami bersuka Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan kami datang tunduk di hadipan-Mu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah hingga tiba di tempat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan teringat akan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Tuntun dan sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, rintangan dan godaan, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini untuk sama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, semua ibadah kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang mencampur tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan ibadah malam hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Lambaikan lu kepada Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Katakan aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat ya. Kita memuji Tuhan secara semangat. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih semangat ya. Katakan bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hey! Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng tangan temannya ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk semuanya ya, tunjuk ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih semangat lagi kita ulangi dari awal. Hari ini kurasa bahagia Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng tangan temannya, oke? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk semuanya saudara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan memasuki mendengar firman yang akan diberikan kepada kita. Kita persiapkan hati kita saudara. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih. Terima kasih Bapa karena Engkau telah hadir di tempat ini Bapa. Engkau memenuhi kami Bapa dengan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Engkau juga Bapa memperlengkapi kami Bapa dengan kasih-Mu yang tidak pernah kurang Tuhan. Di tempat ini Bapa, kami sudah bersiap Tuhan, mempersiapkan hati kami Bapa. Hati kami Bapa sudah terbuka untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap benih firman-Mu yang ditaburkan Tuhan tertanam, bertumbuh, mekar, bahkan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Dan itu semua akan terpancar di kehidupan kami sehari-harinya Tuhan Yesus. Dan juga Bapa kami di sini Bapa ingin mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami berdoa Bapa segala pencuri benih firman Tuhan yang ingin merusak
kehadirat-Mu di sini Tuhan Yesus. Ataupun ingin membuat pikiran kami dialihkan dari firman-Mu yang akan ditaburkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan firman Bapa sampai kepada kami Tuhan Yesus secara lengkap dan baik Bapa. Dan juga kami minta kepada Tuhan Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian Tuhan. Agar setiap firman yang disampaikan Bapa, kami dapat mencernanya dengan baik Tuhan. Tanpa ada sedikit pun kebingungan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Amin Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani Tuhan, dapat jalani hidupku tanpa Tuhan di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Kita ulangi dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat Tuhan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bawa lebih lagi kepada Tuhan dengan hati kita yang paling dalam. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri Tuhan, tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang hidup kami Bapa, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang Tuhan. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan berseru, kami undang Bapak Gembala, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan. Kami undang Ibu Gembala untuk mengambil tempat. Kaulah
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi dalam hidup. Amin, haleluya. Pandang wajah-Mu, kami hanya mau berseru kepadamu ya Bapa. Amin. Pertolonganku datang darimu. Pegang kami Tuhan, jangan lepaskan. Amin, amin. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan dengan iman. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi. Kaulah harapan, amin, dalam hidupku. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Pegang kami Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh sampai tergeletak ya Tuhan. Pegang erat hidup kami Tuhan. Kami mau untuk menyenangkan hati-Mu dari hari lepas hari. Oleh sebab itu kami ada malam hari ini Tuhan. Kami rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi setiap kami. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau untuk terus berkarya dalam hidup kami. Kami berikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman itu akan tertanam dan berakar kuat di dalam Engkau. Bertumbuh, berbuah-buah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap. Kami diberikan hikmat kepintaran sehingga kami mengerti isi hati-Mu di dalam satu nama yang sudah memberkati kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk terima anugerah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Berikan dulu jabatan kiri kanan saudara, katakan Tuhan itu baik. Amin, puji Tuhan. Nah, malam ini atau pagi ini, ya sekarang sudah menjelang pagi ya saudara, subuh. Karena sudah 11:30 malam, Indonesia sudah siang, kita mau masuk tengah malam. Nah, terima kasih, kita berikan kemuliaan dulu buat tim musik kita malam hari ini. You are the best. Thank you, good job guys. God bless you, berikan kemuliaan paling meriah Tuhan kita. Haleluya. Nah, 30 menit ke depan saya akan berbicara mengenai rahasia untuk mengalami kemenangan. Coba saudara katakan kemenangan. Nah, saudara-saudara, untuk mencapai kemenangan berarti saudara dan saya harus selalu siap untuk menghadapi dan mengatasi setiap hambatan yang dapat menghalangi Bapak, Ibu, saudara sekalian mencapai kemenangan itu. Saya meminjam kata-kata dari mantan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Dia pernah berkata begini, ketika saudara menghadapi masa-masa sukar, hal yang perlu kita takuti yaitu ketakutan itu sendiri. Dengan kata lain bahwa masa sukar bisa saja datang, situasi yang berat bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang firman Tuhan ingatkan, jangan saudara menjadi takut. Sekali lagi saudara katakan, jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersama Kristus kita diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap tantangan. Bersama Kristus kita diberikan jaminan. Jaminan apakah itu? Jaminan kemenangan. Karena di dalam Kristus ada kemenangan. Nah,
Sebagai question key saya pada saat ini, saya akan berkata bahwa langkah apa yang perlu sudah lakukan agar kita bisa mengalami kemenangan. Ternyata ada langkah-langkah iman yang harus kita tempuh sehingga kita akan menghadapi atau mengalami kemenangan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghidupi. Menghidupi berarti kita harus meyakini bahwa kemenangan itu ada dengan saya, dengan saudara setiap hari. Katakan amin. Kemenangan itu kita harus hidupi, kita perkatakan. Saudara bisa bercermin sebelum pergi kerja, saudara katakan, "Hai Jemli, hari ini engkau berkemenangan. Engkau tidak ditentukan untuk kalah, tetapi engkau ditentukan untuk menang." Engkau perkatakan, profetik. Di depan cermin engkau bisa berkata, masalah bisa datang, tapi saya diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi yang sulit bersama Kristus. Karena Yesus memberikan jawaban. Yesus menyediakan kemenangan bagi kita asal saudara tidak takut. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 berkata, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Coba saudara katakan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapakah atau apakah yang dapat mengalahkan dunia? Firman Tuhan jawabannya. Firman Tuhan berkata, iman kita, faith. Berarti without faith, you lose everything. Ya kan? Tanpa iman, kita kehilangan segalanya. Karena iman akan mendorong kita, memberikan kita, bahkan menyediakan kepada kita, itu kemenangan. Coba saudara tepuk kiri kanan, bro, sis, engkau akan mengalami kemenangan. Ya, mungkin saudara belum melihat kemenangan itu. Saudara bilang, Pak Pendeta, saya belum melihat kemenangannya. Saat ini saya diperhadapkan dengan pergumulan. Papa saya ini, mereka baru call tadi. Papa saya sedang di hospital. Beliau divonis dokter kanker stadium 4. Kanker paru-paru. Saya sudah dipanggil pulang ke Indonesia. Waduh, berat ini hati saudara. Milih yang mana. Tetapi saya yakin bahwa waktu kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Pergumulan itu berat saudara. Menyedihkan dan menyakitkan. 2 minggu lalu saya berdoa dengan beliau. Saya bilang, Tuhan izinkan dia sembuh. Bulan Desember dia bisa injak Amerika. Speaking faith saudara. We don't know what happened next day, next week, next one. I don't know. But my faith, pengharapan saya, ada Yesus. Amin. Saya katakan, Papa, Desember ada di Amerika. Oh, iyo. Dia semangat hidup sangat tinggi, saudara. Dan perjuangannya saya lihat, tubuhnya semakin hari semakin drop. Waduh, saya bilang, Tuhan, hanya Tuhanlah yang memampukan kami. Saya cuma anak satu lagi, saudara. Nggak punya kakak, nggak punya adik. Dan saya hanya berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oleh karena itu saya katakan bahwa setiap yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia dengan apa? Iman kita. Jadi sebagai big idea, ketika ujian datang, saya bisa pinjam satu kata, membombardir hidup kita. Menekan hidup kita. Mengintimidasi iman kita. Itu masalah katakan, engkau pasti kalah. Engkau tidak bisa melewati situasi yang sulit. Tadi waktu Cik Heni datang kepada saya, katanya, tolong pastor doakan papanya yang lagi berada di hospital. Kita punya pergumulan sama Cik. Papa lagi di hospital. Dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang, opa pulang aja. Saya bilang, saya hanya menyerah sama Tuhan.
apa yang akan terjadi hari esok, itu ada di tangan Tuhan. Sepertinya iblis coba membombardir iman saya, menghantam supaya saya menyerah. Tapi dengan iman, saya katakan dalam hidup saya, engkau tidak akan dikalahkan oleh intimidasi. Engkau akan lebih daripada orang yang menang. Situasi itu bisa sulit, saudara. Bisa mencekam, menakutkan. Bisa mengecewakan. Tapi Allah tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Memberikan satu pergumulan. Ada kalanya kita berada dalam situasi detour, saudara. Detour artinya jalan memutar. Kalau saudara rock exit atau saudara sedang melewati satu jalan, tiba-tiba ditulis detour. Karena apa? Ada perbaikan. Waduh, stres. Sudah di dekat itu tempat kita akan pergi, sudah di depan mata itu tempat bekerja. Dia suruh mutar jauh sekali. Nggak enak, saudara, kalau detour. Pengiringan kita kepada Tuhan ada kalanya seperti itu. Disuruh Tuhan detour, saudara. Nggak enak. Apalagi orang tua masuk hospital. Kalau cuma masuk hospital karena flu, biasa itu. Tapi kalau dokter sudah memberikan satu vonis, itu nggak enak, saudara. Nggak enak, sakitnya katanya di sini, ya kan? Di sini juga terbawa pikiran. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita lewati jalan memutar, detour itu, follow the God aja. Apa yang Tuhan mau. Dan saudara akan melihat mujizat ketika saudara sedang berjalan. Apakah sesuatu itu sangat sulit, sukar? Bahkan bisa saja orang sedang menjelekkan hidup saudara, menceritakan kerjaan saudara, posisi saudara. Jalani aja, saudara, jangan balas. Kalau saudara balas, saudara akan semakin emosi. Nanti lu lihat, gua balas lu mati. Waduh. Itu manusia, saudara. Ketika terjadi shock, kenapa gua ditampar ya? Rasul Paulus bilang, pelung kuku tidak memeluk angin. Bahaya, geng, kalau kita balas lagi. Tapi yang harus kita lakukan, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal pertama, 2 dan ayat yang seterusnya, dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata begini, saudara-saudari berarti wanita dan pria, bapak dan ibu. Firman Tuhan katakan, setiap kali keyakinan kalian, artinya adalah iman saudara, masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Coba saudara katakan, kesusahan. Coba sekali lagi, kesusahan. Mungkin saudara sedang mengalami kesusahan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menganggapnya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Ini gak make sense, saudara, hitungannya. Masa saudara sedang diuji, saudara ada dalam masalah, firman Tuhan katakan, anggap sebagai sukacita. Gak mungkin, saudara. Orang tua lagi sakit, masa saudara mau bersukacita? Oh, puji Tuhan, dia sedang sakit. Tapi ternyata itulah yang Tuhan mau. Ketika engkau berada dalam ujian, anggap saja itu sebagai sukacita. Ayat 3 berkata, karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji. Artinya apa? Iman saudara diuji. Hal itu membuat kita lebih dewasa. Orang dewasa dikatakan mampu bertahan dalam keyakinan imannya. Kedewasaan saudara akan diuji ketika masalah itu datang. Artinya dewasa di dalam Tuhan, bukan dewasa secara umur, saudara. Dewasa di dalam Tuhan. Ayat 4 berkata, jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi. Masalah bisa ada, tetapi masalah akan membuat iman kita semakin dewasa.
diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Mungkin mental saudara ditekan, mungkin pribadi saudara, nama baik saudara dipermalukan. Jalan maju saja saudara. Jangan pernah mundur, karena tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Sebagai keynote saya pada malam hari ini, ada beberapa langkah yang harus saudara dan saya lakukan agar kita bisa hidup sebagai seorang pemenang. Coba sama-sama kita katakan lagi, pemenang. Rahasia untuk menjadi pemenang yang pertama adalah have faith that God will give you victory. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dasarnya adalah Roma 8 ayat 37. Dalam New King James berkata, yet in all these things we are more than conquerors through him who love us. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Saudara mau jadi pemenang? Saya mau jadi pemenang. Conquer. Kata pemenang atau conqueror berasal dari kata bahasa aslinya yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia bahwa mengalahkan atau overcome. Berarti waktu saudara mengalami ujian, waktu saudara mengalami tantangan, ada jaminan bahwa akan datang pertolongan, akan datang kekuatan untuk apa? Memberikan kemenangan. Di sini menjelaskan dan menjadi jelas bagi kita bahwa menjadi pemenang kita harus lebih dahulu menjadi orang yang mengalahkan dunia ini. Mengalahkan dunia ini adalah apa saudara? Setiap tantangan kehidupan. Di marketplace saudara, di tempat pekerjaan saudara, dimanapun, di saat saudara membawa mobil, di jalan, sedang ke mall, dimanapun. Engkau mampu mengalahkan dunia lewat apa? Iman saudara. Jadi pemenang dalam bahasa aslinya berarti untuk menjadi lebih daripada seorang pemenang. Itulah pemenang, saudara. Pemenang artinya bahwa kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Mungkin saudara belum lihat dengan mata saudara. Sepertinya masih jauh saudara. Di depan tembok, di depan kabut, tidak ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan mengartikan bahwa pemenang itu adalah mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kemenangan yang luar biasa artinya kemenangan di luar pemikiran akal sehat. Ada kalanya untuk memperoleh kemenangan yang luar biasa, saudara harus melewati jalan yang terjal. Tantangan. Dan tantangan itu ada di sekeliling saudara. Yang paling, kalau sudah berkeluarga, tantangan yang paling terbesar, istri atau suami saudara. Bahkan anak-anak saudara. Tetapi saudara dan saya dikaruniakan Tuhan untuk menerima kemenangan yang luar biasa. Apa yang dimaksud kemenangan yang luar biasa, yaitu pemenang? Yohanes 16 ayat 33 berkata, terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, aku mengatakan semua hal ini kepadamu supaya kamu memiliki damai di dalam aku. Di dunia ini kamu mengalami penganiayaan, artinya pergumulan. Di dunia ini kamu mengalami tekanan, artinya pergumulan. Penganiayaan itu secara fisik merusak pikiran kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu sebab aku sudah mengalahkan dunia. Kok ada amin ya?
Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dan firman Tuhan tadi mengingatkan, kekuatan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Kalau ada iman di dalam hidup ini, saudara mampu mengalahkannya. Jadi rahasia yang pertama, bahwa untuk saudara mau menjadi pemenang, bahwa kita harus memiliki iman, keyakinan, God will give me victory. Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang pasti, bukan samar-samar. Dan yang kedua, rahasia untuk menjadi pemenang, bahwa receive by faith the power of God. Menerima dengan iman kuasa yang dari Tuhan. Ternyata kuasa yang dari Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Lukas pasal 10 ayat 19. Behold, I give you the authority to trample and serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Dengarkan, aku memberi kuasa kepadamu menginjak ular dan kalajengking. Aku sudah memberi kuasa kepadamu atas seluruh kekuatan musuh. Tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Katakan amin. Saudara berkata, kok ada orang mengalami kecelakaan dan dia langsung mati? Segala situasi, segala kondisi itu ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada kita. Kalau seseorang mengalami kecelakaan dan dia mati, bukan berarti Tuhan marah sama dia atau Tuhan menghukum dia. Karena itu sudah bagian dari kehidupan. Jadi setiap manusia harus melewati yang dikatakan kematian. Saya tidak tahu, saya punya jadwal kapan. I don't know when, saudara. Kalau saudara ada yang tahu saudara mau mati kapan, waduh, saudara pasti siap-siap. Tetapi saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan, ketika saudara mati hari ini, saudara percaya bahwa saudara selamat, saudara ada di Taman Firdaus. Amin. Jadi gak usah takut mati, saudara. Saudara mati hari ini bersama Kristus, saudara selamat. Jadi untuk saudara mau menjadi pemenang, saudara harus menerima dengan iman kuasa yang dari Tuhan. Artinya Tuhan akan mengaruniakan kuasa. Dan saudara dan saya membutuhkan kuasa Allah untuk mengatasi setiap trik dan jebakan Batman daripada iblis. Karena setiap hari kita hadapkan dengan pergumulan itu. Dan kita butuh kuasa Allah, kita butuh Roh Kudus. Untuk apa? Mengantisipasi setiap trik dan jebakan Batman daripada iblis. Dan saudara kuat. Seperti apakah trik dan jebakan iblis? Jebakan iblis itu dia selalu mengintimidasi kita. Dia mengintimidasi kita untuk berkata saudara kalah. Sehingga kalau saudara menerima bisikan saudara kalah, saudara tidak akan meraih kemenangan. Saudara sudah lemah sehingga iman shut down, saudara tidak punya kemampuan. Nah, iblis punya tugas merusak reputasi iman kita. Iblis berusaha merusak mindset kita, merusak iman kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Kalau iman kita sudah rusak, maka yang terjadi kita tidak berpikir secara sehat lagi. Kita mulai menyalahkan, Tuhan, kalau begitu saya nggak ada gunanya ke gereja nih. Tuhan, apa artinya saya setiap hari Minggu ke gereja? Kenapa masalah ini terjadi? Dan saya mau katakan bahwa ketika ujian datang, seperti saya katakan tadi, ketika saudara diperhadapkan dengan detour, follow the instruction from God. Follow aja apa yang Tuhan sedang tuntun dalam hidup. Jalani saja. Waktu saudara mulai menjalani,
membuka hati akan mujizat Tuhan, yang berat jadi ringan. Yang sukar menjadi ringan, saudara. Jangan saudara taruh di pikiran ini, waduh, kalau saya taruh di pikiran, waduh bapak gue mau mati nih. Dia sudah cancer stadium 4, mau mati dia. Nah kalau kita taruh di pikiran mau mati, saudara akan berfungsi imanmu. Saudara akan shut down, gak semangat kerja, gak semangat melayani. Bahkan yang terjadi adalah kesusahan. Akhirnya bukan dia yang meninggal, tapi kita yang meninggal, saudara. Karena apa? Diserang dengan ketakutan, diserang dengan kelemahan. Kalau saudara jadi lemah, nafsu makan berkurang. Tapi kalau udah babi putar ya kan. Artinya apa? Jangan beri ruang kepada iblis mengganggu konsentrasi iman kita kepada Tuhan. Artinya taruh Kristus, fokus kepada Kristus sehingga saudara maju berjalan. Karena sekali lagi iblis merusak integritas iman kita. Iblis merusak reputasi kehidupan kekristenan kita sehingga kita lemah. Itu sebabnya kita harus berperang melawan setiap tipu muslihat dari iblis. Dengan cara apa? Kuasa Allah. Izinkan Tuhan memimpin hidupmu. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 berkata, bahasa Indonesia masa kini, berjuanglah sungguh-sungguh untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya engkau merebut hadiah hidup sejati dan hidup kekal. Sebab untuk itulah Allah memanggil engkau pada waktu engkau mengakui di hadapan banyak orang bahwa engkau percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus kuat, perkuat iman kita. Terima kuasa Allah, terima kekuatan, the word of God akan memimpin, lead our life, lead our faith. Untuk apa? Mencapai kemenangan. To receive the joy from God. Sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita Allah memerdekakan hidup kita. Rahasia yang terakhir, rahasia yang ketiga untuk menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, ternyata firman Tuhan memberikan satu pelajaran. 3 kata. Renewing our mind. Apa artinya? Memperbaharui pikiran kita. Orang yang memperbaharui pikirannya, dia akan mencegah setiap hal-hal yang dikatakan kejahatan. Kalau saudara memperbaharui pikiran, maka saudara akan berpikir yang baik. Saudara akan berpikir positif, bukan negatif. Maka Roma 12 ayat 21 berkata demikian. Terjemahan sederhana Indonesia, jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Nah, kejahatan itu akan merusak pikiran kita. Kejahatan akan merusak pikiran normal saudara. Yang terjadi kalau itu yang memimpin hidup kita, nggak salah saudara menjelekan orang. Saudara nggak akan takut lagi menjelekan si A. Saudara nggak akan takut lagi menjelekan si B. Karena yang memimpin pikiran ini bukan lagi firman Tuhan. Yang memimpin pikiran ini dan hati ini adalah kuasa setan. Setan akan menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak baik. Ada kecemburuan, ada sesuatu yang jahat yang memimpin hidup manusia dan mindset manusia akan memimpin seseorang kepada sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan. Tetapi kalahkan kejahatan dengan terus berbuat baik. Berbuat baik artinya apa? Saudara berpikir tentang Kristus. Waktu saudara berpikir tentang Kristus, saudara tidak akan melihat kekurangan temanmu. Siapa di antara kita tidak ada kekurangan, saudara? Benny Hinn sekalipun masih ada kekurangan. Coba saudara sebut
pendeta-pendeta besar yang ada. Apakah mereka tidak ada kekurangan? Sama-sama makan keju, saudara. Pasti ada kekurangan. Jadi untuk saudara terhindar dari hal-hal yang tidak baik, taruhlah hidupmu kepada Kristus. Saudara baca saja di rumah. Paulus pernah mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma, Roma 7 ayat 18-25. Saudara baca di rumah, bagaimana menyalibkan kedagingan kita. Saudara baca saja di rumah, itu cukup panjang saudara. Ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Ini mengajarkan kepada kita untuk berpegang kepada kebenaran sehingga engkau akan mengalami kemenangan. Sebagai conclusionnya, saya undang semua pemain musik maju ke depan, singers. Yesus Kristus adalah jawaban yang memberikan kemenangan kepada saudara. 1 Korintus 15, 57, 58 berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdiri semua. Firman Tuhan mengajar. Roma 12 ayat 2. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Firman Tuhan ajarkan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Karena apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, itulah hal yang sempurna. Dan Tuhan menyempurnakan itu dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Kita ada perjamuan Tuhan. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Haleluya. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu. Haleluya. Kami berseru kepada-Mu ya Bapa.
Karena kami tahu bahwa pertolongan itu hanya datang darimu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Kami lemah tanpa Engkau. Kami lemah tanpa Engkau. Ku pandang wajah. Sambil saudara angkat roti dengan tangan kanan. Haleluya. Kami berserah, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan kami ya Bapa. Saudara-saudara, perjamuan Tuhan mengajarkan kita untuk mengingat akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus, tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Tujuannya apa? Untuk keselamatan saya dan keselamatan saudara. Tanpa tubuh dan darah Yesus, tanpa Yesus tersalib, maka saudara dan saya yang seharusnya disalibkan. Tapi Allah sangat mengasihi seisi dunia, sehingga Ia mengorbankan Yesus, anak tunggal Bapa, menjadi tumbal dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu malam ini kita mengingat akan kematian Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes, Yesus atau Allah pernah berkata, "Akulah roti hidup." Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang, saudara dan saya, makan roti hidup itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan dikatakan, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Dan dikatakan lagi di dalam firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Kalau saudara ada masalah, saudara makan perjamuan Tuhan, saudara makan tubuh dan darah Yesus, artinya waktu saudara makan dan menelannya, maka dia tinggal di dalam engkau. Allah ada di dalam hidupmu. Kalau kuasa kebangkitannya ada dalam hidupmu, masalah engkau akan lewati. Angkat dengan iman. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku." Dan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum, makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita makan dengan iman, kita minum dengan iman. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, makan minum dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Sambil engkau bersyukur, kekuatan Tuhan sedang mengalir dalam hidup. Kekuatan Tuhan sedang mengalir. Engkau sedang bergumul dengan seseorang mungkin
yang membutuhkan doa. Sebut namanya. Sebut namanya. Maka pertolongan Tuhan akan datang dalam orang tersebut. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus pertolongan Tuhan terjadi. Keselamatan Tuhan ada di tempat ini. Jawaban Tuhan ada di tempat ini. Ada di rumah umat-umat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir mujizat-Mu, mengalir pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kegerakan Allah ada di tempat ini. Mujizat Allah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Ku pandang wajah-Mu. Saya undang dengan hormat nanti Cik Henny akan berdoa buat kebenaran firman yang kita sudah dengar. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan, bukan suatu kebiasaan, tapi kami percaya Tuhan, ada yang luar biasa Tuhan. Kalau kami mau bersandar kepada Engkau, ada yang luar biasa Tuhan. Tuhan tahu semua dalam kebutuhan, apapun Tuhan dalam kesulitan, apapun Tuhan, sakit penyakit Tuhan, Bapa kami Tuhan, pasti Tuhan sudah sembuhkan Tuhan, sudah jamah semua Tuhan. Kami yakin Tuhan Allah yang menyediakan, Allah yang setelah Engkau di atas segala obat, Engkau di atas segala dokter, Engkau di atas segala. Tapi Tuhan, kami percaya darah-Mu Tuhan sudah menyembuhkan. Begitu juga Bapak Gembala punya ayah Tuhan, Tuhan juga jamah Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami pulang bukan dengan sia-sia, melainkan satu berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya yang pada malam hari ini semua yang hadir, semua diberkati, semua mendapatkan sukacita Tuhan. In Jesus name we pray, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk. Kita akan mengembalikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik dari kita. Kita siapkan hati kita, haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tujuh kanan kirinya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan menutup ibadah kita bersiapkan diri kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan, kiranya kami undang Bapak Gembala aku berlimpah-limpah dan memperluas. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kami sembah Engkau Tuhan, dan kiranya segala keagungan hanya bagi-Mu Bapa. Pujian kami hanya untuk Engkau. Amin. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan, haleluya, hingga kesakitan tidak menimpa. Kami percaya bahwa Engkau sumber berkat kami. Engkau memberkati kami. Engkau melindungi kami. Engkau yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami semakin naik dan bukan turun. Kami dimampukan Tuhan untuk berjalan di atas masalah kami. Karena kami yakin ada wajah Tuhan, tangan Tuhan yang sedang terarah dan terulur kepada kami. Kami membawa orang tua daripada Cikeni, Pak Ishak ya Tuhan, yang sedang ada di hospital saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah orang tuanya ya Bapa, sehingga bisa sehat, disehatkan, dan Tuhan menjamah, menyembuhkan
Engkau tabib di atas segala tabib. Dan hamba berdoa buat orang tua kami yang sedang ada di hospital. Dan hari ini atau besok akan dikeluarkan dari hospital. Tuhan, kami menyerah ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Engkau jamah di dalam nama Yesus. Jamah di dalam nama Yesus. Engkau izinkan beliau bisa datang pada bulan November, Desember di kota ini ya Bapak. Izinkan kami ketemu ya Tuhan. Sehatkan ya Bapak. Sehatkan, kami minta ya Bapak, sehatkan. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa. Kami yakin ada tangan Tuhan yang berlobang paku sedang menjamah, mengulurkan mujizat baginya. Dan kami tetap berdoa juga buat Pak James Camber ya Bapak, yang sedang mengikuti kemo sampai hari ini. Masih ada beberapa cycle yang harus dia selesaikan. Tuhan mampukan Tuhan. Sehatkan ya Tuhan. Matikan setiap jenis atau setiap sel-sel yang kanker dalam tubuhnya. Kami matikan itu di dalam nama Yesus. Setiap kanker yang jahat, kami matikan itu di dalam nama Yesus. Ada darah Yesus yang mengalir dalam hidup. Dan kami berjalan dengan mujizat Tuhan. Bagi teman-teman kami yang berada dalam kelemahan tubuh, sepanjang hari mereka bekerja, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, pulihkan imun mereka, sehingga bisa beraktivitas lagi. Kalau ada umat-umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, dimanapun mereka berada, lindungi mereka Tuhan. Kami yang ada malam hari ini, kami semua diberkati, kami semua ditolong Tuhan. Kesehatan kami, pekerjaan kami, legal status kami, di dalam nama Yesus. Bersama Yesus kami menang. Bersama Yesus ada jalan keluar. Tidak ada yang kami akan takutkan, karena Tuhan bersama kami. Engkau bisa angkat tangan, saudara, terima berkat. Engkau yang ada di rumah, baik ada di tempat ini, angkat dengan iman. Percaya Tuhan sedang ulurkan tangan bagi engkau. Percaya Tuhan sedang memberkati engkau. Percaya, imani bahwa engkau sedang diberkati Tuhan. Hamba berdoa, hamba lepaskan berkat bagi umat-umat Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Kesehatan mereka. Istri, suami, anak-anak. Diberkati di dalam nama Yesus. Bahwa tidak ada yang akan mereka takutkan lagi. Karena Yesus bersama dengan mereka. Jawaban Tuhan menjadi bagian mereka. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau tutup dan akhiri ibadah raya kami yang kedua. Biarlah Tuhan berkati. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini, saat ini, sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat dan menjemput gereja Tuhan. Dan akhirnya kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada hari Minggu. Dan God love you all. Puji Tuhan.